Halo Sobat Debuters, jumpa lagi bersama saya Rizky Susotya di acara podcast KPU Pati, Debutcast Demokrasi Bumi Pati. Seperti biasa, di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, anak muda dari universitas yang ada di Pati Utara, yakni Universitas Safin Pati USP. Tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita perkenalkan dua tamu kita pada hari ini. Selamat siang Mas. Selamat siang, ya, Mbak Almira. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah, Mas Rasa juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, itu penting Mas, saya tanyakan. Soalnya cuaca di Pati akhir-akhir ini tuh agak kurang bagus lah. Betul. Kadang panas, kadang hujan, di sana banjir, kayak gitu toh. Betul. Nah, makanya saya tanyakan itu. Jangan sampai kita podcast, kondisinya lagi nggak enak tuh. Nah, jadi saya tanyakan itu. Mas, kalau kita kan sudah kenalan singkat ya. Iya. Kemarin saya sempat tanyakan sepinya Mas Rasya sama Mbak Almira. Nah, tapi sebelum kita diskusi panjang untuk topik kita nantinya pada hari ini, mungkin bisa diperkenalkan sama Sobat Debuters yang ada di rumah, profilnya Mas Rasya sama Mbak Almira, toh? Iya. Mau siapa dulu nih? Kamu apa aku? Kamu dulu. Nah, Perkenalkan, nama saya K. Rasya Aleda Putra Ardian atau biasa dipanggil K. Rasya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Safin Pati semester 3 dan kebetulan saya juga selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Safin Pati. Sehari-hari saya ya biasa saya berangkat kampus pulang, tapi saya juga punya kesibukan lain yaitu membuat berita. Itu buat jadi sampingan aja biar saya nggak bosan-bosan banget lah kok kampus pulang, jadi ada kesibukan lain sih Pak gitu. ya. Itu Mas, stripping sinetron juga? Wah enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Soalnya namanya Rasya itu kayaknya saya nggak asing gitu loh. Enggak. Mas Galuh ketawa itu nanti dia gimana menyebutnya ini. Kalau nggak salah Rasya. Anaknya Tamara Blesinski dia Rasya. Oke. Tadi Mas Rasya sudah kenalan sama Debuters di rumah. Sekarang mungkin giliran Mbak Almira untuk memperkenalkan diri. Ya, teman-teman, perkenalkan nama aku Alma Hera, biasanya dipanggil Alma boleh, Mahira juga boleh, tapi jangan dipanggil sayang ya, Mas. Nanti aja Pak. Iya. Berarti udah punya Pak. Ini tandanya udah punya ini. Yang di rumah itu ya. Oke, Mas Rasya tadi sudah itu ya Mas, sudah perkenalan singkat sama Mbak Almira. Nah, Mas Rasya ini kan baru kali ini sama Mbak Almira datang ke podcast kita di KPU ya. Yap. Kalau kemarin kan kita sempat di kampusnya Mas Rasya sama Mbak Almira, itu mungkin Sobat Debuters di rumah mungkin belum banyak yang tahu. Kalau kemarin itu sebetulnya kita dari KPU ke USP di Universitas Safin Pati, kita ada istilahnya kerjasama. Nah, itu kaitannya dengan kegiatan atau tugas-tugas kita sebetulnya, kerja-kerja kita di KPU terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih. Sasarannya kita jelas itu pemilih muda. Makanya kenapa kita kemarin datang ke kampusnya Mbak Almira sama Mas Rasya. Iya. Seneng nggak sih kemarin waktu KPU datang ke kampus? Seneng sih Pak. Seneng ya? Ya nambah silaturahmi lah, nambah relasi Pak. Begitu ya? Iya. Mbak Almira sendiri bagaimana? Senang banget, soalnya ini perdana buat saya yang kemarin itu sama KPU, sama Bawaslu juga, itu pengalaman pertama juga buat saya gitu. Oh, Bawaslu juga sudah pernah ke? Iya, baru kemarin kayaknya. Duluan kita dari KPU? Iya, duluan KPU dulu. Oh, duluan dari KPU dulu ya, baru Bawaslu ya?
Itu penting saya sampaikan Mbak Mas Iya, iya, Rasa ya, Iya. bahwa KPU itu ya, pertama kali loh, gila kita terdepan selalu. Nah, soalnya apapun kegiatannya kita biasanya itu di belakang kita itu selalu ada Bawaslu. Jadi Mas Rasya sama Mbak Almira perlu tahu itu, kalau di belakang kalau di depannya Bawaslu itu selalu ada KPU. Bawaslu itu selalu ngikuti kita biasanya di belakang Mas, apapun kegiatannya itu. Ngintir Kalau ya, nggak Mbak. percaya nanti waktu tahapan lihat saja itu. Oke. Itu pasti itu. Teman-teman di Bawaslu. Mas Rasya tadi sudah dijelaskan ya Mas ya tadi ya sama Mas Rasya ya. Iya. Bahwa Mas Rasya itu selain ngampus, selain kuliah, kegiatannya juga banyak sekali. Saya dengar tadi juga ada aktivitas jurnalistik yang digeluti sama Mas Rasya juga. Yap. Jadi ini kan ada itu istilah kalau di teman-teman di kampus dulu itu ada mahasiswa kupu-kupu, terus mahasiswa kura-kura, Iya. ada juga mahasiswa kuda-kuda. Tahu? Apa itu kuda-kuda? Kuda-kuda itu mahasiswa yang kuliah dagang gitu. Oh. Selain kuliah mereka juga berdagang. Iya. Nah, ini Mas Rasya yang mana? Mungkin kupi-kupi kali ya. Kuliah ngopi. Oh bagus lah. Oke. Kalau Mbak Almira, ini tadi Mas Rasya sudah bilang ini kegiatannya dia ada jurnalistik dia geluti ya. Kalau Mbak Almira apa kegiatannya kalau di kampus? Kalau saya di kampus sih kayaknya 50-50 gitu, antara kuliah pulang sama kuliah kerja gitu. Oh kerja juga? Iya, soalnya kemarin itu saya sebenarnya gap year, jadi saya ambil ilmu hukum terus saya sambil kerja gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa itu kerja apa yang itu sama Mbak Mira? Saya kerja di ini Kak, di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Oh gitu. Ya. Baiklah. Ini tadi intermezzo saja sebetulnya supaya pemirsa Debutus di rumah itu tahu bahwa ada macam-macam mahasiswa. Bahwa mahasiswa itu sebetulnya tidak hanya kegiatannya itu tidak hanya kuliah saja, ada juga yang kuliah sambil berorganisasi, ada juga yang kuliah sambil bekerja. Jadi untuk motivasi juga mungkin teman-teman apa adik-adik di SMA nanti kalau kuliah jadi begitu. Iya. Jadi kuliah itu sebetulnya kegiatan bagi sudah dianggap dewasa kan, jadi Betul. bisa sambil kerja, bisa juga kita berorganisasi seperti itu. Nah, topik kita pada hari ini yaitu tentang anak muda dan kaitannya dengan demokrasi. Oke. Nah, jadi saya mau tanya ini sama Mas Rasya dulu. Oke. Kalau saya menyebut kata demokrasi, apa yang terlintas dalam yang ada di benaknya Mas Rasya? Mungkin pertama kali kalau saya mendengar kata demokrasi ya secara umum adalah pastinya tentang pemilihan, pemilu. Kemudian juga bagaimana kita beraspirasi, menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Itu sebagai gambaran pertama ketika saya mendengarkan kata demokrasi. Kurang lebih secara garis besar pertama kali ya seperti itu sih Mas, demokrasi. Oke. Pemilu kata kuncinya, memilih ya Mas? Yap, betul. Oke. Kalau Mbak Mira? Kalau aku sendiri kalau dengar kata demokrasi itu sebenarnya demokrasi kan dari dua kata ya, dari demos dan kratos. Nah, menurut aku kalau saya mendengarkan kalimat kata demokrasi, itu yang terpikir di benak aku adalah kebebasan untuk berpendapat gitu Kak. Untuk berpendapat maupun di rumah, di negara kita sendiri, itu menurut saya. Iya. Baik. Pendapat Mas Rasya sama Mbak Mira tidak ada yang salah sebetulnya, semuanya betul semuanya. Bahwa demokrasi itu salah satunya itu memang terkait dengan pemilih, ada pemilu, pemilihan di ranah elektoral seperti itu. Tapi itu hanya sebagian sebetulnya. Dan yang Mbak Mira sampaikan
seperti kebebasan berpendapat, itu salah satu nilai atau value dari demokrasi itu sendiri, sepertinya nilai dasarnya. Baik, kalau tadi yang sudah disebutkan itu arti apa tentang demokrasi, apa yang menjadi sudut pandang dari Mas Rasya, dari Mbak Almira, atau arti pentingnya apa sih sebetulnya buat Mas Rasya sendiri tentang terkait dengan demokrasi itu sendiri? Terkait demokrasi, ya tadi yang kayak Mbak Alma bilang, demokrasi kan dari dua kata Yunani, demo dan kratos. Demo itu artinya rakyat, kemudian kratos adalah kekuasaan. Ya berarti kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana kita bisa memberikan kebebasan berpendapat, kemudian kita berhak untuk memilih sesuai hati nurani kita, kemudian kita mengawasi jalannya pemerintah mulai dari tanggung jawab, kinerja, dan lain-lainnya. Kurang lebih arti demokrasi bagi saya itu seperti itu, Mas. Penting ya, jadi ya, penting sekali ya. Sangat penting. Sangat penting. Jadi peran masyarakat itu sangat penting dalam artian kalau misalkan nggak ada masyarakat, takutnya penguasa itu malah jalan semena-mena. Oh begitu. Gitu. Jadi suara rakyat di dalam konteks demokrasi itu memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya untuk mengontrol penguasa. Iya. Oke. Kalau Mbak Almahira bagaimana? Penting nggak sih? Penting banget, penting banget. Karena sesuai pengalaman di negara kita sendiri pada tahun 80-an, pada Orde Lama, di tahun 80-an itu banyak mahasiswa yang demokratis, yang artinya pemikiran mereka itu sangat kritis, tapi mereka tidak bisa menyuarakan hak-hak mereka. Padahal mahasiswa adalah generasi penerus kita, itu seperti itu. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara kita, yaitu untuk menyuarakan hak atau suara mereka. Boleh sharing sedikit ya, Mas? Boleh. Saya itu suka banget baca buku. Terus saya pernah baca buku yang karyanya Laila S. Wudori. Novelnya. Tapi ini diangkat dari kisah nyata. Judulnya Laut Bercerita. Nah, Laut Bercerita itu diambil dari kisah nyata, teman-teman. Nah, di dalam novel itu bercerita tentang mahasiswa yang diculik, yang diasingkan, dan yang dibungkam karena mereka menyuarakan hak mereka, karena mereka menyuarakan apa yang harus terjadi di negara ini, yang terus mereka diasingkan dan sampai sekarang mereka tidak tahu kabarnya ada di mana gitu, Pak. Nah, yang selamat itu ada beberapa orang, tapi di lainnya itu mereka tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Maka dari itu Bu Laila S. Wudori itu menerbitkan buku ini dalam kisah novel yang dikemas dengan judul Laut Bercerita. Itu di dalamnya benar-benar menurut aku sangat ekstrakurikuler, apa sih namanya, Pak? Spektakuler. Oke. Kok sesuai. Sangat amazing banget gitu. Soalnya itu juga ditulisnya bukan cuma 1 bulan 2 bulan, tapi butuh berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Dan bukunya pun sekarang masih jadi buku bestseller sampai sekarang karena di dalamnya itu menceritakan kisah nyata. Dan Bu Laila sendiri juga mengalami kejadian-kejadian pada era itu di mana Bu Laila juga dibungkam karena tidak bisa menyuarakan hak mereka. Maka dari itu pentingnya demokrasi bagi kita yaitu teman-teman, karena menyuarakan hak itu sangat penting, apalagi kita sebagai warga negara di mana kadang ada penyelewengan terhadap pemerintah kita. Nah, itu tugas kita adalah menyuarakan hak kita gitu. Seperti kejadian kemarin di Pati sendiri ya, Pak. Ya, itu karena suara kita hampir tidak didengar. Baru kita bikin demo, terus suara kita baru didengar. Nah, itu juga sebenarnya salah. Demo itu sebenarnya juga boleh, itu juga termasuk dalam demokrasi. Tapi caranya itu yang salah, itu merusak fasilitas umum, membakar, dan jadinya kemarin malah jadi rusuh. Itu yang penyalahgunaan dari demokrasi, gitu. Sangat menarik. Sebenarnya saya kalau dengar penjelasannya dari Mbak Almira dan juga Mas Rasya, saya sangat tertarik sekali. Saya juga agak kaget ini. Kalau boleh tahu, ini usianya Mbak Almahira berapa ini? 21 tahun. Enggak, maksudnya begini, baik 21 tahun. Dengan usia 21 tahun, Mbak
Almahira sama Mas Ras ini termasuk generasi Gen Z istilahnya Iya. kan. Jadi generasi Gen Z ini akrab sekali dengan gadget setiap harinya. Oh ya. Nah, kalau kayak Mbak Almahira istilahnya literasinya bagus sekali kayak gitu kan, jarang sekali sebetulnya anak muda sekarang tahu tentang sejarah bangsa ini, apalagi sejarah tentang demokrasi, perjalanan demokrasi kita di Indonesia kayak begitu. Tapi yang bagus ini, Mbak Alma juga mengikuti kemarin yang ada dinamika di Kabupaten Pati ya. Iya, betul bahwa itu termasuk salah satu bentuk dari demokrasi, cara kita berpartisipasi di dalam demokrasi. Baik, nanti mungkin kita akan gali lagi tentang masalah itu, tentang konteks di Pati ya, Mbak. Tapi saya sebenarnya pengen tahu juga sebetulnya bagaimana demokrasi berjalan di dalam kampus, terutama di kampus Safin Pati. Nah, mungkin saya mau tanya sama Mas Rasya dulu ya, Mas. Iya. Kalau di kampus Safin Pati itu menurut Mas Rasya sudah cukup demokratis atau belum sih sebetulnya kehidupan di kampus sejauh ini, terutama kalau kita bicara tentang ruang-ruang diskusi, kemudian kebebasan akademik dan birokrasi di kampus itu sendiri. Oke, baik. Untuk saat ini yang saya lihat di lingkungan kampus sebenarnya sudah berjalan cukup baik secara demokratisnya. Tetapi masih ada perbaikan lagi, dalam artian secara birokrasinya itu kampus masih kurang memberikan wadah-wadah untuk ruang diskusi. Kemudian juga seharusnya jika kampus belum memberikan wadah tersebut, organisasi seperti BEM itu harus bisa memberikan wadah antara komunikasi antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Karena kampus itu biar jika mengambil suatu keputusan itu juga harus melibatkan mahasiswa. Karena selama ini yang saya lihat masih belum untuk melibatkan mahasiswa. Karena bagi saya itu cukup penting jika kita saat mengambil keputusan itu harus mendengar dari sudut pandang yang berbeda, tidak bisa hanya mendengar dari satu sudut pandang. Karena ketika kita mengambil keputusan dari satu sudut pandang, itu kan bisa jadi keputusan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap untuk kedepannya di kampus itu bisa memberikan wadah diskusi antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Itu untuk juga kan kebaikan kita semua, kebaikan di kampus. Seperti itu kurang lebih, Mas. Jadi kalau kita bisa sedikit tarik kesimpulan ya, Mas. Yap. Yang diharapkan itu sebetulnya kampus melihat mahasiswa itu bukan hanya sebagai objek saja, Yap, betul. tapi juga sebagai subjek. Betul. Yang seharusnya juga bisa diajak untuk bekerja sama, diskusi, mencari jalan keluar kayak begitu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kampus itu sendiri. Betul sekali. Kalau Mbak Almahira, ada pengalaman juga nggak terkait dengan ini kehidupan demokrasi di kampus, terkait dengan ruang diskusi, kebebasan akademik dan birokrasi di kampus? Kalau tadi sih saya kira tadi jawaban Mas K itu sudah lengkap. Tapi kalau menurut pandangan saya juga sama. Menurut saya juga kampus itu belum terlalu memberikan kita ruang untuk berdiskusi gitu, Pak. Terus dari BEM kita juga mengadakan diskusi mingguan atau bulanan, itu juga salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan ruang kepada teman-teman yang ingin menyuarakan hak-hak mereka gitu. Tapi menurut Mbak Almahira sama Mas Reza ya, sejauh ini sudah cukup tidak sih kampus memberi ruang-ruang itu untuk berdiskusi, berorganisasi, sudah cukup belum? Kalau ruang diskusi saya rasa belum Belum. cukup. Tapi kalau untuk organisasi, alhamdulillah sudah lumayan. Ya? Walaupun memang ada beberapa yang masih belum aktif seperti itu. Tapi bahasanya kampus ini membebaskan kita berorganisasi seperti itu. Baik. Di sejumlah kampus biasanya itu kan terdapat ada banyak organisasi, baik itu organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus ya, Mas ya. Iya. Nah, apakah di USP sendiri juga ada itu organisasi intra dan juga ekstra kampus?
kayak misalkan apa HMI kayak begitu Oh. Kalau yang ekstra ya, berarti Iya. HMI, Game NI itu. Iya, Untuk sejauh ini saya belum pernah mendengar, belum ya. belum ada. Kalau di intra kampus itu sendiri eh, sudah banyak sih kayak BEM, HIMA, terus UKM-UKM-nya juga Sudah banyak, ada ya? sudah ada gitu. Kalau Mbak Almahira ikut juga dalam organisasi kampus? Kalau saya ikut, saya juga aktif di BEM ya, BEM yang diketuai oleh Kak Kay. Ini juga saya aktif di situ sebagai Kominfo. Kalau untuk seperti yang di dalamnya itu belum aktif, belum terlalu mengikuti seperti namanya. UKM. UKM itu saya belum mengikuti karena waktunya tidak ada. Ya, saya paham apa Mbak Almira kan sibuk sekali juga tuh kerja, saya jadi paham waktunya tidak banyak. Itu tadi berarti baik Mas Rasya sama Mbak Almahira sama-sama di BEM ini ya? Ini ya? Sama-sama di BEM. Di USP ini kan kalau sepengetahuan saya Mas, sepanjang pengetahuan saya ini kan usianya kan masih relatif mudah sekali itu kampus USP ya. Yang ingin saya tanyakan, seperti adanya BEM kayak begitu, itu kan pasti ada mekanisme pemilihan. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, bisa dijelaskan tidak bagaimana itu mekanisme pemilihan BEM di kampus USP sendiri? Oke, kalau dari BEM Fakultas Hukum itu kemarin jadi gini, kebetulan kami ini adalah kepengurusan yang kedua. Jadi kepengurusan sebelumnya itu sistem pemilihannya adalah penunjukan langsung dari kampus. Tetapi saat di pengurusan saya, kebetulan saya juga dulu kan staf dari minat dan bakat BEM. Kemudian ketua BEM saya yang dulu itu mengusulkan bagaimana kalau misalkan sistemnya pemilihan. Saya menyetujui hal tersebut karena itu salah satu bentuk demokrasi. Kita harus belajar demokrasi sejak dini lah. Iya. Terus akhirnya kita bentuklah itu bagaimana mekanisme-mekanisme dari pemilihan ketua BEM Fakultas Hukum. Itu mulai dari persyaratan, kemudian kita bentuk kepanitiaannya segala macam. Dari situlah kita juga di situ mulai dari ada debat mulai dari pertanyaan dari moderator, kemudian saling tanya jawaban antar paslon. Itu juga ada kemarin di situ. Itu sebagai bahasanya kita berdemokrasi di situ. Karena fun fact-nya juga kita kan nggak semuanya offline ya Mas, itunya Kegiatan di kampus. Kegiatan di kampusnya. Jadi kita menyiapkan wadah untuk teman-teman yang online juga agar bisa ikut memilih, berpartisipasi. Jadi semuanya merata, tidak ada yang bahasanya tidak tertinggal, tidak ada yang tertinggal karena yang namanya walaupun mereka online kan mereka tetap punya hak pilihnya mereka. Karena sama-sama mahasiswa di kampus. Ya betul, di Fakultas Hukum itu. Makanya kita siapkan wadah tersebut. Mbak Almahira juga terlibat juga kemarin waktu pemilihan. Iya betul. Kemarin saya sebagai pemilih gitu. Sebagai penyoblosnya. Oh, sebagai pencoblosnya. Ya, soalnya juga saya baru semester 1 tahun ini jadi belum terlalu mengikuti gitu, Pak. Jadi kemarin waktu proses pemilihan kalau di USP penyebutannya apa? Ketua atau presiden? Ketua ya? Ketua BEM ya? Kalau yang di fakultas ketua, kalau yang di UNIF presiden. Sudah ada presiden BEM ya kalau di itu di sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Kemarin waktu di apa namanya? Waktu pemilihan, waktu proses pemilihan. Iya. Itu dibentuk juga panitia pemilihannya. Yang kalau di fakultas iya, tapi kalau yang di universitas masih penunjukan dari kampus. Iya. Kayak kita juga di KPU atau tidak sih sebetulnya kalau jadi panitia pemilihan itu kita bentuk ini ada tahapan-tahapan pemilihannya, ada tahapan kampanye, kemudian debat seperti itu. Ada juga. Bahkan kita juga ada Bawaslu-nya, Badan Pengawas Pemilunya. Jadi tidak hanya panitia KPU-nya saja. Jadi tahapannya kita selama 1 bulan pendaftaran, sekalian verifikasi juga segala macam. Kemudian ada yang namanya kampanye juga kita saat kemarin, walaupun hanya beberapa hari ya. Biasanya kita memperkenalkan diri kita, kemudian
pada saat itu kita debat segala macam, penyampaian visi misi, program kerja itu juga pada saat itu juga ada. Terus kebetulan juga di hari yang sama antara debat dan juga pencoblosan itu di hari yang sama. Tuh, terus kemudian ada Bawaslu-nya tadi itu karena kemarin tuh kan jadi jamnya itu hampir mepet antara debat dan juga pencoblosan, kemudian KPU-nya bingung lah, ketua panitianya bingung. Ketua panitianya ya, KPU-nya di kampus iya, ya. KPU-nya di kampus bingung. Terus akhirnya mereka nanya dari Bawaslu itu baiknya seperti apa. Kemudian dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang ada di situnya di kampus mengatakan harus ada debat agar teman-teman itu bisa melihat secara objektif gitu. Bagaimana sih kemampuan dari pemimpin yang baru nanti ke depannya. Kurang lebih secara garis besar itu seperti itu. Iya. Nanti bisa lah Mas, nanti kalau ada pemilihan lagi, panggillah KPU ke sana kalau mau ini bagusnya bagaimana ya supaya pemilihannya lebih tertata kayak begitu. Boleh, kan kita kemarin kan sudah itu di kampus itu kita melakukan penandatangan kerjasama itu. Iya. Bisa sebetulnya kalau kita mau istilahnya sharing atau apa konsultasi, supaya demokrasi di kampus itu lebih tertata. Boleh sekali. Tapi sebentar, kalau boleh tahu itu tadi ada berapa calon kemarin Mas? Waktu pencalonan 2. Ada 2 calon ya? Iya, 2. Bisa diceritakan itu dari mana? Apa ada yang menarik lah atau pengalaman menarik kemarin waktu proses pemilihan itu kemarin?